Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Coba lihat di sini Bapak sudah membuat 3 buah kotak. Yang satu Bapak bagi 2 ya. Nah, ada garis bagi 2. Kemudian yang kedua dibagi 4 ya, jadi 4 bagian kecil. Kemudian yang ketiga dibagi menjadi 8 bagian. Ya. Nah, yang pertama, coba Bapak arsir bagian pertama. Nah, jadi pecahannya, bentuk pecahannya itu 1/2 yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak arsir lagi 2 bagian. Nah, yang satu, kemudian kedua. Nah, jadi bentuk pecahannya bagaimana? Ya, pinter ya. 2/4. Nah, jadi 2 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Kemudian yang ketiga, Bapak akan arsir 4 bagiannya ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bentuk pecahannya berapa? Ya, 4/8. Nah, ternyata 1/2, 2/4, dan 4/8 itu sama ya. Sama tuh, hanya setengah bagian dari persegi tersebut. Nah, jadi nilainya sama antara 1/2, 2/4, dan 4/8. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya, tadi kita udah tahu 1/2, 2/4, dan 4/8 itu nilainya sama. Nah, caranya mudah sekali ya, tinggal 1/2 kita kalikan dengan 2/2. Nah, jadi 1/2 dikali 2/2 hasilnya 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ya, jadi 2/4. Kemudian 2/4 biar jadi 4/8. Nah, ya tinggal kali 2/2 lagi. Jadi 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya, jadi 2/4 dikali 2/2 sama dengan 4/8. Atau bisa juga langsung ya. Langsung, misalnya 1/2 dikali 4/4. Nah, hasilnya 4/8. Nah, mengapa dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang bilangannya sama? Nah, jadi kenapa dikalikannya 2/2 gitu ya, bukan 1/2 lagi. Atau misalnya 2/1. Atau misalnya angka lainnya. Nah, masih ingat kan bahwa pecahan itu sama dengan pembilang dibagi penyebut. Jadi pembilang dibagi penyebut. Yang atas dibagi yang bawah. Nah, kalau 2 dibagi 2 berapa? Mumtaz ya. 1. Nah, jadi angka berapapun jika dikali 1 tidak akan mengubah nilainya. Nah, jadi mau 1000 dikali 1 hasilnya 1000. Mau 100.000 dikali 1 ya 100.000 ya. Mau 1 miliar pun ya dikali 1 hasilnya tetap 1. Jadi tidak akan mengubah nilai kalau kita kalikan 1. Seperti itu. Sekarang kita coba penyederhanaan pecahan. Nah, jadi tadi kita tahu sama ya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, 4/8 kita akan sederhanakan ya. Nah, berarti kebalikan dari yang tadi ya. Sekarang kita bagi 2/2. Nah, 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4 ya. Nah, jadi hasilnya 2/4. Kemudian sama 2/4 dibagi 2/2 hasilnya juga 1/2 ya. Atau bisa juga kita langsung ya 4/8, 4 bagi 4, 8 bagi 4 gitu ya. Jadi hasilnya juga langsung 1/2. Menjadi bentuk yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, seperti itu ya. Atau kita bisa dibagi misalnya angka lain itu dengan apanya? FPB-nya ya. Jadi FPB dari kedua angka pembilang dan penyebut ya. Seperti itu.
Kemudian di sini mengapa dibagi dengan pembilang dan penyebut yang bilangnya sama? Sama ya seperti tadi. Jadi 2 dibagi 2, 1. Dan angka berapapun jika dibagi 1 tidak akan mengubah nilainya. Nah, jadi 1000 dibagi 1, ya 1000. Nah, 900 bagi 1, ya 900 gitu ya. Kemudian 1 miliar pun dibagi 1, ya 1 miliar tetap. Jadi tidak akan mengubah nilainya. Sekarang kita coba mengubah bentuk pecahan ya, dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, dari pecahan biasa ke pecahan campuran itu, yang pertama itu pembilangnya harus lebih besar ya, karena pecahan itu tadi apa? Pembilang dibagi penyebut. Nah, pembilang dibagi penyebut. Ini 3 dibagi 2, itu bisa 1 gitu ya hasilnya ya, 1. Kemudian sisanya, nah 3 bagi 2, nah itu kan 2-nya sudah jadi 1. Kemudian sisanya ini 1 ya, sisanya 1/2. Nah gitu ya. Jadi sisanya dituliskan di pembilangnya. Kayak gitu. Kemudian ini dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal penyebutnya itu harus kelipatan 10. Nah, jadi kan ini 3/10, artinya 3 dibagi 10. Itu sama dengan 0,3. Kalau 3/100 berarti 0,03. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kalau 3/1000 berarti 0,003. Nah, jadi nilai penyebut pecahan ini itu menjadi banyak digit di belakang koma gitu ya. Jadi kalau ini 10 berarti di belakang komanya 1 angka. Kalau 100 di belakang komanya 2 angka. Kalau 1000 belakang komanya betul ya 3 angka dan seterusnya. Jadi kelipatan 10 gitu ya. Nah, terakhir untuk persen ya. Nah, 30 itu 30/100 sama dengan 130%. Nah, kalau untuk persen, penyebutnya itu harus 100. Nah, jadi kita ubah, kalau misalnya bentuknya penyebutnya itu belum 100, kita ubah pakai cara yang tadi. Pakai cara mencari pecahan yang senilai ya. Nah, jadi kita ubah dulu, penyebutnya harus 100, sehingga kalau misalnya udah bentuknya kayak gini, 30/100, tinggal kita ubah menjadi 30% gitu ya. Jadi persen itu artinya per 100 begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya anak-anak soleh. Hamasah, barakallahu fikum.